Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan perguruan tinggi negeri untuk siswa kelas 12 MAN 1 Surakarta. Materi yang akan disosialisasikan pada hari ini meliputi yang pertama adalah pengenalan potensi diri. Yang kedua adalah pengenalan PTN. Yang ketiga adalah pengenalan jalur masuk PTN. Bagian yang pertama adalah pengenalan potensi diri. Terdiri dari 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa diri Anda? Apakah kelebihan dan kekurangan Anda? Setelah lulus dari MAN 1 Surakarta, Anda ingin kemana? Pertanyaan pertama, siapa diri Anda? Jelas bahwa kalian adalah siswa MAN 1 Surakarta, baik program IPA, IPS maupun keagamaan, kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus dari MAN 1 Surakarta. Pada bagian ini penekanannya adalah sudah saatnya tidak lagi memikirkan masa-masa ketika di SMA atau di MA, tetapi sudah memikirkan langkah-langkah ataupun rencana yang kalian akan lakukan ketika sudah lulus dari MAN 1 Surakarta. Pertanyaan kedua, kelebihan dan kekurangan. Selama 2,5 tahun di sekolah, apa yang sudah kalian kuasai? Apa mata pelajaran yang paling mudah menurut Anda? Mata pelajaran apa yang paling tinggi nilainya? Dan begitu juga sebaliknya, mata pelajaran apa yang paling susah untuk kalian pahami, dan mata pelajaran apa yang paling susah untuk mendapatkan nilai bagus. Bisa jadi mata pelajaran yang paling mudah dan paling tinggi nilainya itu merupakan mata pelajaran atau bidang kelebihan kalian. Dan juga kalau misalkan kalian memiliki mata pelajaran yang sulit dipahami dan beberapa mungkin nilainya masih jauh dari yang kalian bayangkan, mungkin itu adalah bidang-bidang yang mencerminkan kelemahan kalian. Pertanyaan yang ketiga, ingin kemana? Setelah lulus, kalian pasti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi jenisnya banyak. Ada yang negeri, ada yang swasta, ada Poltekkes, ada Politeknik, ada PTKIN. Bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita? Salah satunya dengan cara tes kepribadian. Salah satu tes kepribadian adalah MBTI yang sudah pernah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Hampir 60% siswa kelas 12 sudah mengikuti tes MBTI dan hasilnya sudah kami sharekan kepada wali kelas. Jika ada di antara kalian yang sudah mengikuti tes MBTI namun belum menemukan atau mendapatkan hasilnya, silahkan bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh dari hasil tes MBTI. Siswa X memiliki tipe karakter ISTJ. Apa itu ISTJ? ISTJ merupakan singkatan dari beberapa tipe kepribadian. Pada tes MBTI, karakter seseorang dibagi menjadi 16. Dan salah satu contohnya adalah ISTJ. Siswa yang memiliki tipe karakter ISTJ itu memiliki sifat atau karakter serius, tenang, stabil, damai, senang pada fakta, logis, objektif, praktis, dan realistis. Task oriented, tekun, teratur, menepati janji, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Merupakan pendengar yang baik, setia, hanya mau berbagi dengan orang dekat, memegang aturan, standar, dan prosedur dengan teguh. Bagi seseorang yang memiliki tipe karakter ISTJ, maka profesi yang cocok sesuai dengan kepribadiannya adalah manajemen, polisi, intelijen, hakim, pengacara, dokter, akuntan, programmer, TI, maupun sistem analis. Di sini disajikan beberapa profesi yang bisa diambil oleh siswa MAN 1 Surakarta. Misalkan anak IPA yang memiliki kepribadian ISTJ bisa mengambil profesi sebagai dokter, programmer, TI, maupun sistem analis.
Begitu juga untuk anak IPS atau keagamaan, mungkin bisa mengambil profesi sebagai manajemen, polisi, intelijen, hakim, maupun pengacara. Menurut kepribadiannya, maka profesi-profesi ini cocok untuk siswa yang memiliki karakter ISTJ. Bagi kalian, silakan nanti di cross-check hasil dari MBTI-nya dan prospek profesi yang disarankan dari tes MBTI. Jika kalian belum mengikuti tes MBTI, kalian bisa mengenali potensi diri kalian melalui analisis nilai rapot. Langkah yang harus dilakukan adalah mengumpulkan nilai rapot semester 1-4. Kemudian membuat rata-rata dari tiap mapel. Kemudian menentukan mapel mayor, yaitu nilai rata-rata tertinggi dari setiap mapelnya. Di sini kami contohkan ada seorang siswa X yang memiliki nilai mayor atau nilai rata-rata mapel tertingginya yaitu kimia dengan biologi. Ini salah satu contoh untuk siswa IPA. Bagi siswa IPA yang memiliki nilai mayor berupa kimia sama biologi, maka bisa mengambil profesi atau jurusan antara lain kedokteran, kedokteran gigi, kebidanan, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, fisioterapi, farmasi, apoteker, teknologi pangan, ilmu tanah, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jadi untuk kalian yang memiliki nilai mayor kimia dan biologi, paling cocok adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Namun, tentunya disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Seandainya kalian berkeinginan menjadi dokter, tetapi takut dengan darah, takut mengobati orang, maka kalian tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi dokter, karena masih ada profesi yang lain, misalkan keperawatan. Kalau seandainya memang kalian tidak sabar menghadapi pasien, kemudian takut dengan jarum suntik, takut untuk disuntik, maka tidak perlu memaksakan kalian untuk menjadi seorang perawat. Kalian bisa menjadi seorang apoteker atau farmasi yang tidak ada hubungannya dengan darah, organ-organ manusia, kemudian tidak ada hubungan dengan pasien dan jarum suntik. Tapi kalau misalkan kalian memiliki alergi terhadap beberapa unsur kimiawi ataupun pusing, bisa sampai pingsan ketika menghirup alkohol, maka tidak perlu juga dipaksakan karena ada profesi lain atau bidang yang lain, misalkan ilmu gizi, yang mempelajari tentang kandungan makanan dan kandungan vitamin serta gizi yang ada pada makanan. Sekarang bagi siswa IPS, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sama, yaitu pengenalan potensi diri menggunakan analisis nilai rapot. Step-stepnya sama, yaitu mengumpulkan nilai rapot semester 1 sampai semester 4, kemudian membuat rata-rata nilai setiap mapelnya, kemudian menentukan mapel mayor, yaitu rata-rata nilai paling tinggi dari setiap mapel. Saya contohkan, ketika ada seorang siswa memiliki nilai mayor ekonomi dan matematika, maka profesi yang disarankan atau jurusan yang disarankan adalah akuntansi, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, serta ekonomi manajemen. Bagi kalian yang suka dengan ilmu ekonomi, kemudian senang menjelaskan ekonomi kepada orang, maka mungkin kalian cocok dengan profesi guru atau dosen. Bisa mengambil S1 pendidikan ekonomi, setelah itu menjadi guru, atau mengambil S1 ilmu ekonomi, setelah itu melanjutkan studi ke S2, baru menjadi dosen. Tetapi kalau misalkan kalian suka dengan pembukuan, aktiva, pasiva, debit, kredit, sesuatu yang berhubungan dengan tata buku, mungkin kalian bisa mengambil akuntansi atau mengambil ekonomi yang ada hubungannya dengan perkantoran. Jika salah satu di antara kalian berminat untuk memperdalam atau menerapkan hukum-hukum Islam pada bidang ekonomi, maka jurusan yang cocok adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sekarang bagi kalian siswa MAN 1 Surakarta program keagamaan,
Kalian juga bisa mengenali potensi diri kalian melalui analisis nilai rapot. Langkah-langkahnya sama, yaitu dengan mengumpulkan nilai rapot semester 1-4, kemudian membuat rata-rata nilai tiap mapelnya, dan menentukan mapel mayor, yaitu mapel yang memiliki rata-rata nilai paling tinggi. Kalian bisa mengambil 2 mapel tertinggi dari rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 4. Kami contohkan, seandainya ada seorang anak yang memiliki nilai mayornya atau memiliki rata-rata nilai tertingginya pada mapel atau mata pelajaran fikih dan matematika, maka program studi atau profesi yang disarankan berupa manajemen zakat, ekonomi Islam, atau bisnis syariah. Kesimpulannya, untuk mengenali potensi diri, selain menggunakan tes MBTI, juga bisa menggunakan analisis rapot, yaitu yang pertama dengan mengumpulkan rapot semester 1 sampai 4, kemudian menentukan nilai mayor, yang ketiga baru menentukan jurusan prodi. Untuk rapot semester 1 sampai semester 4, kalian sudah memilikinya. Tinggal dicari, kemudian ditentukan rata-rata dari setiap mapelnya. Setelah itu baru menentukan nilai mayor, yaitu nilai yang rata-ratanya paling tinggi. Kalian bisa ambil 2 mata pelajaran dengan rata-rata nilai tertinggi sebagai mata pelajaran mayor. Kemudian yang ketiga, baru menentukan jurusan atau prodi. Untuk jurusan atau prodi nanti bisa dikonsultasikan ke BP atau wali PTN yang saat ini menemani kalian pada kelas masing-masing. Bagian kedua adalah pengenalan PTN. Seperti yang kita tahu bahwa PTN atau sekolah tinggi jenisnya banyak. Ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada PTKIN, ada sekolah vokasi, ada poltekkes, ada politeknik, ada juga sekolah tinggi kedinasan. Nah, setelah kalian mengukur diri, mengukur potensi kalian masing-masing menggunakan nilai rapot, menggunakan tes MBTI, maka kalian bisa mengetahui jurusan-jurusan yang sesuai dengan kepribadian kalian maupun kemampuan akademik kalian. Berikut adalah 5 program studi atau jurusan yang paling diminati pada tahun 2021. Yang pertama, teknik informatika, yang kedua, kedokteran, yang ketiga, farmasi, yang keempat, keperawatan, yang kelima, pendidikan. Ini adalah 5 program studi atau jurusan dengan peminat terbanyak untuk program Saintek, berarti untuk program IPA. Kalau kalian ingin mengambil teknik informatika, maka kalian bisa mengambil di universitas umum, UNS, Undip, UGM, UNES, UNY, Unsud, Untidar, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga bisa mengambil di Politeknik. Politeknik paling dekat adalah Politeknik Negeri Semarang. Ada D4 Sarjana Terapan Teknik Informatika, ada D3 Teknik Informatika. Kemudian ada juga kalian bisa mengambil di PTKIN. Ada UIN Semarang atau UIN Wali Songo atau UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Di situ juga membuka program studi teknik informatika. Tetapi untuk PTKIN ini harus kalian cek karena tidak semua PTKIN menyelenggarakan atau membuka program studi teknik informatika. Kemudian bagi kalian yang ingin melanjutkan studi kedokteran, kalian bisa mengambil di universitas umum seperti UNS, UGM, Undip, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa kalian daftar di PTKIN. Tetapi di PTKIN ini tidak semuanya. Hanya Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Sunan Syarif Hidayatullah yang telah membuka program kedokteran. Sementara mungkin di PTKIN yang lain belum membuka. Kalau kalian ambil farmasi, kalian bisa ambil di universitas umum, seperti yang disebutkan tadi, UNES, UNY, Undip, dan lain sebagainya. Kemudian bisa ngambil di PTKIN, dan bisa ngambil di Poltekkes. Poltekkes ini adalah Politeknik Kesehatan Negeri. Kalau di Solo ada Poltekkes Solo. Di sini jelas hubungannya semuanya dengan kesehatan. Ada farmasi, ilmu gizi, kemudian analisis makanan, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau misalkan kalian ambil keperawatan, juga sama, kalian bisa mengambil di Universitas Umum, di PTKIN maupun Poltekkes. Kemudian untuk pendidikan, misalkan pendidikan kimia, matematika, biologi, kalian bisa mengambil di Universitas Umum Keguruan. Ingat, Universitas Umum Keguruan itu adalah misalkan UNS, UNY, kemudian UNES kalau di Jawa Tengah. Kalau kalian nyari di UGM jelas nggak ada, di Undip jelas nggak ada. Jadi silahkan nanti kalau kalian sudah menentukan jurusan yang kalian minati atau yang kalian tuju, maka selanjutnya tinggal memilih universitas-universitas mana yang membuka program studi sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian untuk program Soshum, ada 5 jurusan yang paling diminati untuk jurusan Soshum di tahun 2021, yaitu ilmu hukum, ilmu komunikasi, manajemen, psikologi, dan administrasi bisnis. Ini juga sama, jika kalian ingin masuk atau mengambil ilmu hukum, berarti kalian bisa ambil di Universitas Umum, Undip, UNS, UGM, Unsur, dan lain sebagainya. Bisa juga mengambil di PTKIN. Namun di PTKIN nanti ada namanya hukum, ada namanya hukum Islam. Nanti silahkan kalian pilih mana yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuan akademik kalian. Kemudian ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini secara 2 tahun berturut-turut selalu memiliki peringkat dengan jumlah peserta atau peminat terbanyak. Kalian bisa daftar atau bisa masuk di Universitas Umum seperti Undip, UNS, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga ngambil di PTKIN, tetapi khusus untuk PTKIN tidak semua membuka atau memiliki program studi ilmu komunikasi. Jadi nanti kalian harus cross-check. Nah, bagaimana meng-cross-check? Tinggal kalian buka website masing-masing PTKIN-nya. Kemudian Politeknik. Nah, Politeknik ini juga menyelenggarakan ilmu komunikasi. Bisa juga kalian cek di website masing-masing Politeknik, karena Politeknik di Indonesia itu banyak. Yang paling dekat adalah Polines, letaknya di Semarang. Kemudian kalau kalian ambil psikologi, kalian bisa ambil di Universitas Umum maupun swasta, ada UNS ada, UMS juga ada, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak mau di PTN negeri maupun swasta, kalian bisa ambil di PTKIN. PTKIN juga ada jurusan psikologi, contohnya di UIN Sunan Kalijaga, UIN Yogyakarta. Kemudian untuk administrasi bisnis, jika kalian mengambil prodi ini, kalian bisa dapatkan atau bisa kalian ambil di Universitas Umum, PTKIN maupun Politeknik. Bagi kalian siswa keagamaan MAN 1 Surakarta, ini adalah 5 jurusan atau program studi yang paling diminati pada tahun 2021. Ada ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, bahasa Arab, manajemen zakat, ilmu Al-Quran, dan hadis. Nah, kalian bisa mengambil sebagian besar jurusan tentang keagamaan itu di PTKIN. Meskipun ada beberapa program studi yang juga diselenggarakan di perguruan tinggi negeri umum. Misalkan ekonomi syariah, ini di Universitas Brawijaya ada. Kemudian pendidikan agama Islam itu di UI ada. Kemudian bahasa Arab ini hampir semua di PTN ada, di UNES ada, di UNS ada, dan lain sebagainya. Namun khusus untuk bidang-bidang keagamaan yang sifatnya itu tidak umum, misalkan usuluddin, fikih, tafsir, itu adanya di PTKIN. Hal yang penting yang harus kalian pertimbangkan atau kalian pikirkan adalah mengenai peluang lulus. Jadi saya yakin ketika kalian sudah memiliki jurusan yang akan diambil, kalian sudah menentukan PTN yang akan kalian tuju, maka kalian akan berharap bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan. Nah, di sini kita akan coba untuk mengukur bagaimana kalian bisa lulus di PTN yang kalian inginkan. Nah, untuk bisa masuk, kita perlu namanya modal. Modalnya terdiri dari kemampuan diri dan strategi. Untuk kemampuan diri, kalian sendiri yang bisa mengukur. Kemampuan diri itu bisa
dilihat dari nilai rapot tadi secara akademis. Untuk strategi terdiri dari jalur yang dipilih. Kalian ingin masuk ke PTN lewat jalur tes ataupun non-tes. Kalau non-tes berarti menggunakan prestasi, nilai rapot, ranking paralel, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian masuk melalui jalur tes, berarti kalian harus latihan-latihan soal sebanyak mungkin agar mendapatkan skor yang tinggi, sehingga skor tersebut aman untuk kalian bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan. Yang kedua, daya tampung. Daya tampung ini berkaitan dengan pesaing atau peluang yang akan kalian miliki. Semakin banyak pesaing, tentunya peluang kalian akan semakin kecil. Ini saya contohkan untuk program Saintek, di mana jurusan yang paling diminati pada tahun 2021 adalah teknologi informatika. Pada jalur UTBK atau jalur tes SBMPTN, di sini kalau kalian ingin mengambil teknik informatika UGM, kalian harus tahu bahwa daya tampungnya adalah 28, sementara pendaftarnya adalah 1760. Untuk menghitung peluang, berarti tinggal daya tampung dibagi pendaftar. Bagi kalian yang memiliki nilai ataupun prestasi yang bagus untuk mengambil teknik informatika, kalian ranking 1 paralel, kalian punya nilai rapot rata-ratanya 90 ke atas, punya prestasi juga, maka kalian bisa bersaing untuk merebutkan kursi di UGM. Tetapi kalau misalkan kalian nilainya sedang-sedang aja, prestasi ada tapi dikit, tingkatnya nggak terlalu tinggi, kemudian ranking kelasnya juga bukan top 5 tetapi medium, kemudian dari rata-rata nilai rapot juga tidak sampai 9. Maka untuk memperbesar peluang kalian masuk ke PTN, mungkin sebaiknya kalian ambil PTN yang berada di klaster yang kedua, misalkan di UNES. Di UNES juga ada teknologi informatika. Daya tampungnya 45, pendaftarnya 1290. Meskipun peluangnya ini masih sedikit, tetapi lebih besar daripada peluang ketika kalian masuk ke UGM berdasarkan daya tampung dan pesaingnya. Jika kalian nilainya pas-pasan, kemudian nggak punya prestasi, tetapi tetap ingin mengambil teknologi informatika, mungkin sebaiknya kalian mengambil teknik informatika di PTN yang notabene bukan terlalu favorit, misalkan di ITERA, Institut Teknologi Sumatera Utara. Di sana daya tampungnya 113, sementara pendaftarnya 860. Jauh lebih sedikit dibandingkan pendaftar di UGM maupun di UNES. Hal yang sama berlaku untuk Soshum atau untuk IPS. Bagi kalian anak-anak IPS, kalau kalian ingin mengambil ilmu hukum, yaitu salah satu jurusan yang paling diminati tahun 2021, harus juga memperhatikan daya tampung dan pesaingnya. Misalkan kalian mau ambil di UNS, untuk UTBK atau SBMPTN, daya tampungnya 152, sementara pendaftarnya 2679. Kalian bisa hitung peluangnya dengan cara daya tampung dibagi pendaftar. Kalau kalian punya prestasi bagus, kemudian pula punya nilai yang bagus, termasuk peringkat paralel atas, ranking 1 mungkin, kalian bisa mengambil di UNS, karena kalian memiliki kemampuan akademik yang cukup untuk bersaing, merebutkan kursi di UNS. Tetapi kalau misalkan kalian nilainya pas-pasan, tidak memiliki sertifikat, alangkah lebih baiknya jika kalian ingin tetap mengambil ilmu hukum, pilihlah perguruan tinggi yang berada di klaster 2. Di klaster 2 itu perguruannya juga bagus-bagus, hanya memang peminatnya lebih sedikit. Misalkan di Untidar, daya tampungnya 86, tetapi pendaftarnya cuma 328. Sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan UNS. Nah, kalau kalian ingin berpeluang besar, kalian mungkin bisa ambil di Universitas Trunojoyo Madura. Di sana membuka 243 untuk daya tampungnya, sementara pendaftarnya hanya 414. Jadi tinggal ngalahin sedikit orang atau sedikit siswa atau pesaing. Begitu halnya dengan program keagamaan. Program studi yang paling banyak diminati tahun 2021 adalah ekonomi Islam.
Kalau kalian itu memiliki kemampuan matematik bagus, fikihnya bagus, kemudian ditunjang dengan ilmu ekonomi, misalkan kalian punya sertifikat lomba ekonomi, nah kalian mungkin bisa ambil di UI, daya tampungnya 15, pendaftarnya 341. Tetapi kalau misalkan nilainya itu rata-ratanya nggak sampai 9, hanya 8 sekian, kemudian tidak punya prestasi, tapi tetap ingin ngambil ekonomi syariah atau ekonomi Islam, mungkin bisa ngambil di Undip. Di Undip pendaftarnya daya tampungnya 49, sementara pendaftarnya 441. Nah, biar lebih berpeluang besar, mungkin juga kalian bisa ambil di UB, Universitas Brawijaya. Daya tampungnya 49, sedangkan pendaftarnya 391. Memang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Soshum sama Saintek, karena kalau misalkan dikalkulasikan program keagamaan yang ada di tingkat SMA atau MA memang jumlahnya lebih sedikit. Bagian yang ketiga adalah pengenalan jurusan PTN. Di sini terbagi menjadi dua, non-tes sama tes. Untuk non-tes, modalnya yang harus dipersiapkan adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5, ranking paralel maupun ranking kelas, dan prestasi. Jika kalian memiliki prestasi bagus, ranking kelasnya bagus, ranking paralelnya bagus, rata-rata nilai rapotnya hampir sempurna, bisa kalian mengambil jalur non-tes. Karena jalur non-tes ini pesaingnya lebih sedikit. Kemudian untuk yang jalur tes, modalnya adalah nilai atau skor pada saat tes. Tidak memandang nilai rapot kalian berapa, tidak memandang kalian itu dari sekolah mana, tidak memandang kalian itu dari programnya IPA atau IPS atau keagamaan. Yang terpenting adalah skor atau nilai pada saat pelaksanaan tes. Itu yang menjadi modal kalian bisa lulus ke PTN melalui jalur tes. Kemudian untuk biaya pendaftaran, untuk jalur non-tes ada yang gratis, ada yang berbayar. Untuk yang gratis itu nanti ada program Senam PTN, ada program SPAN PTKIN. Tetapi untuk berbayar itu banyak. Kalian daftar di UMS nanti bayar. Kalian daftar di UI untuk jalur PKKB itu juga bayar. Kalian ngambil di IPB jurusan sekolah vokasinya itu juga bayar. Kalian ambil di Undip jalur PSBB itu juga bayar. Kemudian untuk jalur tes pendaftarannya hampir semuanya berbayar kecuali yang memiliki atau terdaftar sebagai penerima KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, lanjutan dari KIP yang ada di SMA. Kemudian untuk jenis dari jalur non-tes ada Senam PTN untuk perguruan tinggi, kemudian ada PMDP untuk Poltekkes bagi kalian yang mau daftar jadi bidan, farmasi, keperawatan, dan lain-lain. Kemudian SPAN PTKIN untuk jurusan-jurusan keagamaan, jurusan-jurusan selain keagamaan yang bisa diambil di PTKIN, kalian bisa ambil jalur SPAN PTKIN. Dan ini tidak bayar, hanya menggunakan nilai rapot semester 1, semester 5, sampai semester 5. Kemudian SNMPN, ini merupakan jalur untuk pendaftar politeknik, ini juga tidak bayar. Kemudian untuk jalur tes, itu terdiri dari UTBK, ujian mandiri, ujian tulis, SIMAMA. SIMAMA itu jalur tulisnya Poltekkes, dan SBMPN itu jalur tulisnya untuk mendaftar di politeknik. Kemudian untuk waktu, untuk perguruan tinggi negeri itu waktunya Januari sampai Februari tahun 2022, jadi tahun depan. Tetapi untuk yang swasta, untuk saat ini sudah dibuka. Bagi kalian memerlukan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru, baik swasta maupun PTN, nanti bisa join di grup PMB Man 1 Surakarta. Kemudian untuk jalur tes, itu waktunya setelah berakhirnya jalur Senam PTN maupun SPAN PTKIN, yaitu sekitar bulan Maret sampai Mei. Ya, ini kisaran pada saat kalian puasa. Hal yang penting adalah semua jalur masuk akan didampingi oleh sekolah. Bagi kalian kelas 12 nggak perlu khawatir, karena nanti semuanya akan dibantu oleh tim wali PTN maupun guru-guru yang ada di Man 1 Surakarta. Kalian mau daftar di swasta, ketika nggak tahu informasinya bisa ditanyakan ke wali PTN. Kalian mau daftar lewat jalur SNMPN, kemudian SPAN PTKIN, kemudian UTBK, dan lain sebagainya, nanti ada informasi dari sekolah. Sekolah juga akan mengingatkan deadline sama timeline yang harus kalian kerjakan.
Daftarnya kapan, penutupannya kapan, buat akunnya kapan, pembayarannya kapan, sampai di pengumumannya kita nanti akan bantu. Jadi nggak perlu khawatir, bagi kalian semuanya diusahakan oleh sekolah untuk diakomodir. Informasi tambahan dari Senam PTN tahun 2022 merupakan jalur masuk PTN negeri non-tes yang diselenggarakan oleh LTMPT, di mana jurusan yang dipilih itu terdiri dari Saintek dan Soshum dari perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Selain itu juga kalian bisa ambil program studi sarjana terapan untuk politeknik, biaya gratis. Pendaftarnya merupakan siswa eligible, yaitu 40% dari keseluruhan siswa setiap programnya. Jadi nanti 40% dari program IPA, 40% dari program IPS, dan 40% dari program keagamaan. 40% ini diambil dari nilai peringkat paralel, khususnya untuk 6 mapel yang di ujian nasionalkan. Untuk Saintek atau IPA berarti matematika, minat dan wajib, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, biologi, sama fisika. Kalau yang Soshum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, geografi, dan mungkin ditambahkan dengan sejarah. Untuk anak keagamaan berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fikih, hadis, dan tafsir. Alumni kita yang sudah diterima di PTN lewat jalur Senam PTN tahun kemarin, tahun 2021 jumlahnya 15. Nah, nanti mungkin ada beberapa dari kalian yang menanyakan untuk bisa masuk di jurusan yang mungkin sama dengan kalian, kira-kira nilai rapot minimalnya berapa? Nanti bisa ditanyakan ke BP atau ke wali PTN. Informasi tambahan selanjutnya adalah tentang SBMPTN tahun 2022. Pengertiannya adalah jalur tes masuk PTN negeri yang diselenggarakan oleh LTMPT. Jurusan yang dipilih sama seperti Senam PTN, hanya sekarang lewat tes. Kalau tadi lewat rapot, sekarang lewat tes. Biaya tidak gratis kecuali KIPK. Jadi bagi yang memiliki KIPK, nanti kalian bisa ikut tanpa membayar biaya pendaftaran. Tetapi yang tidak memiliki KIPK, kalian harus membayar sejumlah yang kalian ikuti. Kalau kalian ambilnya Soshum maupun Saintek sebagai acuan tahun kemarin, itu biayanya 200.000. Tetapi kalau kalian mengambil campuran, pilihan pertama Saintek, pilihan kedua Soshum, maka biayanya lebih besar, yaitu 300 dengan acuan tahun kemarin. Untuk tahun ini nilainya belum dirilis. Kemudian untuk materinya ada 2, TPS sama TKA. TKA terdiri dari Saintek, Soshum. Bagi kalian yang mengambil IPC atau campuran, kalian dalam satu tes mengerjakan soal Saintek, kemudian dilanjutkan dengan Soshum. Untuk alumni kita yang terdaftar atau alumni kita yang bisa masuk PTN melalui jalur SBMPTN jumlahnya 72. Bagi kalian yang ingin mengetahui kalau misalkan ingin masuk ke jurusan ini, skor UTBK-nya harus berapa, nanti bisa ditanyakan ke BP atau wali PTN dengan didasarkan data-data dari alumni yang sudah diterima lewat jalur UTBK SBMPTN. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada wali PTN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.